So our aim, our objectives for this current is the same that the other ones. First difference is the rival, our opponent. Our opponent is a great team. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, Suriah tolak bertanding dengan timnas Kuwait dalam ajang FIFA Matchday. Pelatih Suriah sebut Kuwait tidak suportif dan harus di blacklist. Pelatih Korea Selatan U23 malah ngomong tak yakin bisa kalahkan Indonesia. Netizen dibuat bingung dengan perkataan pelatih Korsel padahal Indonesia lebih lemah. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mantap, Suriah tolak bertanding dengan timnas Kuwait dalam ajang FIFA Matchday. Pelatih Suriah sebut Kuwait tidak suportif dan harus di blacklist. Pertandingan uji coba internasional yang seharusnya menghadirkan duel antara timnas Indonesia melawan Kuwait berakhir penuh tidak sesuai ekspektasi. Rencana awal sudah tersusun rapi, bahkan ribuan pendukung Garuda telah membeli tiket demi memberikan dukungan langsung di stadion. Namun, di luar dugaan, pihak Kuwait mendadak menarik diri dan menolak bertanding di Indonesia. Situasi ini tentu membuat fans timnas Indonesia kecewa berat, sebab laga tersebut sudah ditunggu sebagai persiapan penting menuju kualifikasi berikutnya. Sebagai gantinya, Kuwait pun mencoba mencari lawan lain. Mereka lalu menjadwalkan pertandingan melawan Suriah. Keputusan itu dianggap sebagai upaya untuk menambal agenda mereka setelah membatalkan laga kontra Indonesia. Namun, langkah tersebut justru memunculkan masalah baru. Di sisi lain, Indonesia tidak tinggal diam. Timnas Garuda langsung mengalihkan fokus menghadapi China Taipei. Laga tersebut berlangsung di Surabaya pada hari Jumat 5 September lalu dan dimulai pukul 8:30 malam. Meski kecewa dengan batalnya laga melawan Kuwait, pertandingan versus China Taipei ini tetap meriah. Para pemain tampil penuh semangat karena ingin membuktikan bahwa mereka tetap layak mendapat dukungan penuh dan siap menang di laga ini. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang dari Suriah. Negara Timur Tengah itu ternyata menolak rencana pertandingan kontra Kuwait. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut mereka, Kuwait telah menunjukkan sikap yang tidak terhormat ketika membatalkan laga melawan Indonesia secara sepihak. Pelatih Suriah pun menegaskan sikap timnya dalam sebuah pernyataan yang menohok. Kami tidak ingin menghadapi tim yang sebelumnya menolak Indonesia, karena bagi kami Kuwait adalah negara yang tidak sportif dan pecundang, ujar pelatih Suriah dengan nada tegas. Pernyataan keras ini sontak membuat publik internasional terkejut. Suriah dikenal sebagai tim yang jarang terlibat polemik, namun kali ini mereka memilih untuk bersikap lantang. Penolakan itu memperlihatkan bentuk solidaritas terhadap Indonesia yang sebelumnya diperlakukan tidak adil oleh Kuwait. Sikap Suriah juga memberi pertanda penting bagi dunia sepak bola Asia, bahwa sportivitas dan rasa saling menghormati terhadap lawan harus dijunjung tinggi, siapapun lawan yang mereka hadapi. Tidak ada alasan bagi sebuah negara untuk meremehkan atau merugikan pihak lain hanya demi kepentingan sepihak. Kondisi ini pun membuat posisi Kuwait semakin sulit. Bukannya memperbaiki citra usai menolak Indonesia, mereka justru mendapat penolakan balasan dari negara yang mereka pilih sendiri. Situasi Kuwait kini benar-benar berada di persimpangan jalan. Dengan begitu, agenda mereka di FIFA Matchday menjadi kacau balau. Lebih jauh lagi, tindakan Kuwait membatalkan laga melawan Indonesia secara sepihak bisa memicu konsekuensi dari FIFA. Badan sepak bola dunia tersebut memiliki aturan ketat terkait kerja sama pertandingan internasional. Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau sikap tidak sportif, Kuwait bisa dikenakan sanksi. Hal ini tentu akan memperburuk citra mereka di mata dunia. Di dalam negara mereka sendiri, tekanan dari fans timnas mereka juga semakin besar. Supporter Kuwait sendiri merasa malu karena tim nasionalnya dianggap tidak berkomitmen. Media lokal bahkan menyoroti keputusan federasi sebagai langkah yang tidak profesional.
Mereka khawatir bahwa akibat ulah ini, tim nasional justru kehilangan kesempatan emas untuk mengasah kemampuan menghadapi lawan-lawan tangguh di masa yang akan datang. Ironinya, langkah Kuwait untuk menghindari Indonesia malah membuat mereka kehilangan kesempatan berharga dan mendapat penolakan dari pihak lain. Kini, mereka tidak hanya gagal menjaga hubungan baik dengan Indonesia, tetapi juga menambah daftar masalah dengan Suriah. Kedepan, langkah yang diambil Federasi Sepak Bola Kuwait akan sangat menentukan. Apakah mereka akan meminta maaf, atau justru tetap membiarkan reputasi mereka semakin terpuruk? Kasus Kuwait menjadi pelajaran penting bagi dunia sepak bola. Sportivitas adalah hal yang harus dilakukan tidak memandang siapa lawannya, dan setiap keputusan sepihak akan selalu membawa konsekuensi. Indonesia terbukti tetap solid meski dikecewakan. Justru Kuwait kini yang terjebak dalam masalah yang mereka buat sendiri. Nah, kalau menurut kalian apakah perilaku timnas Kuwait yang egois seperti ini layak mendapat hukuman? Lantas, hukuman apa yang cocok untuk mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys. Pelatih Korea Selatan U23 malah ngomong tak yakin bisa kalahkan Indonesia. Netizen dibuat bingung dengan perkataan pelatih Korsel padahal Indonesia lebih lemah. Timnas Indonesia U23 kembali menunjukkan semangat luar biasa ketika menghadapi Makau di laga kualifikasi Piala Asia U23. Pertandingan yang berlangsung di hadapan publik sendiri itu berakhir manis dengan kemenangan Garuda Muda dengan skor telak 0-5. Sejak menit awal, pemain-pemain Indonesia tampil percaya diri, membangun serangan dengan pola yang lebih teratur. Gol dan kemenangan yang tercipta menjadi bukti bahwa skuad muda ini masih punya kualitas untuk bersaing di level Asia. Meski begitu, kemenangan atas Makau hanyalah awal dari tantangan yang lebih berat. Lawan sejati yang sudah menanti adalah Korea Selatan, tim yang jauh lebih matang dan berpengalaman. Laga tersebut nantinya akan digelar pada Selasa, 9 September 2025 mendatang. Pertemuan melawan Taeguk Warriors dianggap sebagai ujian sesungguhnya bagi anak asuh Gerald Vandenburg. Dengan reputasi Korea Selatan yang sering tampil di ajang besar dunia, termasuk Olimpiade dan Piala Dunia kelompok umur, laga ini tentu akan jauh lebih menantang dibandingkan dengan laga melawan Makau. Persiapan menuju duel ini pun menjadi sorotan utama. Tim pelatih dituntut untuk meramu strategi jitu agar Indonesia tidak hanya sekadar menjadi peserta yang meramaikan event ini saja, melainkan juga mampu memberikan perlawanan yang keras. Supporter berharap kemenangan atas Makau bisa menjadi modal kepercayaan diri, sekaligus suntikan semangat agar para pemain tampil maksimal menghadapi tantangan yang lebih besar. Menariknya, jelang pertemuan tersebut, pelatih Korea Selatan U23, Lee Min-sung, justru memberikan komentar yang tidak biasa. Ia menyebut bahwa Indonesia adalah lawan paling berat yang akan dihadapi timnya dalam babak ini. Kami menaruh respek besar pada Indonesia, karena mereka punya peluang untuk mengalahkan Korea Selatan, ucap pelatih Korsel, Lee Min-sung dengan nada serius. Ucapan itu sontak membuat banyak pihak terkejut. Selama ini, publik lebih sering melihat Korea Selatan sebagai tim unggulan, sedangkan Indonesia masih dianggap tim yang angin-anginan. Namun, komentar tersebut seolah menjadi pengakuan bahwa perkembangan Garuda Muda tidak bisa dipandang sebelah mata. Bisa jadi, pelatih Korea Selatan melihat sesuatu yang berbeda dari tim Indonesia. Entah itu karakter pemain, potensi individu yang makin terasah, atau bahkan faktor taktik yang dianggap mampu mengimbangi gaya permainan mereka. Bagaimanapun, pernyataan ini memberikan suntikan motivasi besar bagi skuad muda Indonesia. Di satu sisi, komentar tersebut juga menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak ingin meremehkan lawan. Mereka sadar, dalam sepak bola, kejutan bisa terjadi kapan saja. Ungkapan itu bisa pula dimaknai sebagai bentuk kewaspadaan agar para pemain Korea Selatan tidak menganggap remeh Indonesia ketika bertanding. Meski pernyataan pelatih Korea Selatan terdengar memuji, publik tanah air justru dibuat bingung sekaligus heran. Bagaimana mungkin Indonesia disebut lawan terberat, sementara sebelumnya mereka hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Laos? Catatan itu jelas tidak sebanding dengan reputasi Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu tim besar di Asia. Banyak yang menilai ucapan sang pelatih terasa janggal, bahkan dianggap sebagai strategi psikologis. Ada kemungkinan pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk mengalihkan fokus, sekaligus menekan mental timnya agar tetap waspada.
Dengan menyebut Indonesia lawan berat, para pemain Korsel diharapkan tidak menganggap laga ini sebagai pertandingan mudah. Di sisi lain, komentar itu juga bisa dipahami sebagai bentuk strategi menjaga hubungan dalam dunia sepak bola. Memberikan respek pada lawan kerap dilakukan untuk menjaga suasana saat pertandingan tetap sehat dan sportif. Bagi Indonesia sendiri, ucapan tersebut jelas membawa efek positif. Pemain bisa merasa dihargai, dan kepercayaan diri mereka bisa meningkat jelang laga besar. Namun, publik tetap realistis. Mereka tahu menghadapi Korea Selatan adalah tantangan sesungguhnya. Nah, kalau menurut kalian, apa maksud pelatih Korea Selatan melontarkan pujian kepada timnas Indonesia seperti itu? Dan kira-kira sikap apa yang perlu dilakukan skuad Merah Putih untuk meresponnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oleh ROMENY bikin geger setelah resmi jadi WNI dan langsung jadi pahlawan timnas Indonesia. Gol-gol keramatnya bawa Garuda makin dekat ke mimpi Piala Dunia. Siapa sangka, pemain yang dulu hanya dikenal di Liga Eropa kini jadi tumpuan harapan jutaan rakyat Indonesia. Oleh Romeni, penyerang berdarah Medan dari garis keturunan nenek ibunya, resmi mengucapkan sumpah WNI pada Februari lalu. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Ia bukan sekadar pesepak bola, tapi simbol mimpi Garuda menuju Piala Dunia. Debutnya langsung mencetak cerita, meski Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025, Oleh berhasil menyumbang gol perdana. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor, tapi tanda lahirnya bintang baru. Tak berhenti di situ, saat menghadapi Bahrain, ia kembali menjadi pahlawan lewat gol tunggal yang membuat Indonesia menang 1-0. Dan klimaksnya terjadi di Gelora Bung Karno, ketika sundulannya memastikan kemenangan dramatis 1-0 atas China. Nama Oleh langsung dielu-elukan, seakan seluruh stadion bergetar oleh sorak-sorai publik merah putih. Uniknya, Oleh datang ke Bandung dalam rangka Piala Presiden 2025, bukan dengan baju timnas, tapi seragam Oxford United. Bayangkan betapa anehnya suasana baginya. Di ruang ganti, ia terbiasa melihat rekan-rekan Garuda, tapi kali ini bersama klub Inggris yang berlaga di EFL Championship. Meski berbeda atmosfer, Oleh tetap disambut hangat ribuan fans Indonesia. Katanya, setiap momen terasa indah, meski pertandingan pertama mereka masih penuh adaptasi. Oleh mengaku ingin bermain sebanyak mungkin, menjaga kebugaran, dan membawa Oxford meraih banyak kemenangan. Tapi di balik itu, ada motivasi yang lebih emosional. Ia ingin membuat sang nenek bangga. Kalau saja beliau masih hidup, pasti akan sangat bangga melihat saya berseragam Indonesia, ucapnya dengan penuh rasa hormat. Bagi Oleh, mengenakan seragam Garuda adalah kehormatan terbesar dalam kariernya. Ia ingin membawa Indonesia menembus batas yang belum pernah dicapai sebelumnya, tampil di Piala Dunia 2026. Dari tribun stadion hingga layar kaca, semua mata kini tertuju pada satu nama, kebanggaan baru bangsa ini. Rahmat Darmawan bongkar kunci rahasia Garuda lolos Piala Dunia 2026, Arab Saudi dan Irak jadi ujian berat. Uji coba lawan Taiwan dan Lebanon jadi simulasi maut sebelum duel sesungguhnya di Oktober. Nama Rahmat Darmawan kembali mencuat, kali ini dengan keyakinan penuh terhadap peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mantan arsitek Garuda itu menyebut jalan menuju turnamen terbesar dunia memang tidak mudah, tapi tetap terbuka lebar. Menurutnya, kunci sukses ada di persiapan menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. Indonesia sendiri sudah memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi zona Asia. Penentuan itu akan berlangsung pada Oktober 2025, di mana skuad Garuda ditempatkan di grup B bersama raksasa Asia yang dikenal penuh pengalaman. Momen ini tentu jadi ujian terbesar bagi generasi emas sepak bola Indonesia. Namun, sebelum duel sesungguhnya, ada dua partai pemanasan yang tak kalah penting. Taiwan dan Lebanon menunggu di FIFA Matchday September. Pertandingan uji coba ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jay Izzes dan kawan-kawan lebih dulu menjajal Taiwan pada tanggal 5 September lalu menghadapi Lebanon pada tanggal 8 September 2025.
Rahmat menyebut laga-laga tersebut bukan sekadar uji coba, melainkan simulasi nyata untuk menghadapi tekanan dari lawan kelas berat. Arab Saudi jelas tidak akan membiarkan Indonesia melenggang. Mereka pernah ditumbangkan dengan skor 0-2 di fase sebelumnya, dan kekalahan itu masih membekas. Kini, dengan dukungan penuh di kandang sendiri, motivasi para pemain negeri minyak akan membara. Irak pun tak kalah berbahaya. Tim dengan tradisi sepak bola kuat ini diprediksi bakal menguji mental dan konsistensi anak asuh Patrick Kluivert. Meski begitu, Rahmat Darmawan tidak ragu. Ia menekankan bahwa semua bisa dicapai jika fokus benar-benar dijaga. Kesalahan kecil akan berakibat fatal, sementara konsentrasi penuh bisa membuka pintu kemenangan. RD percaya Garuda punya kualitas untuk mengimbangi, bahkan melampaui, lawan-lawannya. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Kluivert meramu strategi. Uji coba September akan jadi bahan eksperimen penting sebelum babak keempat dimulai. Jika formula terbaik ditemukan, Indonesia bukan hanya bisa berbicara, tapi juga membuat kejutan besar di Asia. Keyakinan RD mencerminkan optimisme bangsa. Tiket Piala Dunia 2026 memang masih jauh, namun harapan itu nyata. Dan kali ini, Garuda punya peluang emas untuk membuktikan diri di panggung dunia. Hoki Caraka resmi dipanggil bela timnas U23 di kualifikasi Piala Asia 2026. Publik langsung heboh karena kejutan dari Persita Tangerang. Hoki Caraka akhirnya masuk dalam daftar skuad Garuda Muda. Persita Tangerang memastikan penyerang mudanya itu dipanggil untuk memperkuat timnas U23 Indonesia. Panggilan ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan penegasan bahwa Hoki dipercaya tampil di ajang penting, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Menariknya, meski belum ada rilis resmi dari PSSI soal daftar nama, beberapa klub sudah bergerak lebih dulu. Persija Jakarta lebih cepat mengumumkan kabar pemanggilan dua pemainnya, Doni Tripamungkas dan Raihan Hanan. Kini giliran Persita yang mengonfirmasi Hoki sebagai wakil mereka. Publik pun semakin yakin, komposisi Garuda Muda sudah mulai terbentuk meski pelatih Gerald Vandenberg masih menahan diri untuk bicara. Turnamen sendiri akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3 hingga tanggal 9 September 2025. Grup J bukanlah grup mudah. Indonesia harus bentrok dengan Korea Selatan, Macau, dan Laos. Dukungan penuh jelas dibutuhkan, dan masuknya nama Hoki bisa jadi salah satu amunisi berbahaya bagi lini depan. Persita bahkan berharap striker mudanya itu bisa menularkan ketajaman di lapangan. Di balik kabar gembira itu, ada masalah lain yang belum selesai. Ketua BTN PSSI, Sumarji, mengakui bahwa pemusatan latihan timnas U23 akan dimulai pada 25 Agustus 2025 di Surabaya. Tapi kenyataan di lapangan tak sesederhana itu. Jadwal Super League musim ini baru libur pada 31 Agustus, sehingga beberapa pemain dipastikan telat bergabung. Sumarji mengungkapkan, komunikasi dengan klub-klub sudah dilakukan. Namun, ia enggan menyebut siapa saja yang terhalang jadwal kompetisi. Situasi ini jelas membuat persiapan tim tidak berjalan mulus. Apalagi, laga perdana hanya tinggal hitungan hari setelah TC selesai. Meski begitu, PSSI mencoba menenangkan publik. Mereka memastikan update perkembangan tim akan terus disampaikan. Tekanan besar ada di pundak Vandenberg, sebab publik menuntut hasil. Garuda Muda tidak boleh sekadar menjadi penggembira di grup J, apalagi di kandang sendiri. Kini perhatian tertuju pada Hoki Caraka. Apakah ia bisa menjadi pembeda di lini depan? Apakah ia sanggup menjawab kepercayaan Vandenberg dan harapan masyarakat? Semua akan terjawab di Sidoarjo, saat peluit pertama kualifikasi Piala Asia U23 2026 dibunyikan. Resmi jadi WNI, Mauro Nils Zelstra siap guncang Asia dengan seragam Garuda. 3 bintang putri Indonesia diproyeksikan tembus Piala Dunia 2035. Langkah mengejutkan kembali hadir dari dunia sepak bola Indonesia. Mauro Nils Zelstra, penyerang muda kelahiran Belanda, akhirnya resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Upacara sakral itu berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag pada Jumat, 29 Agustus 2025 dengan prosesi ini,
satu lagi talenta diaspora resmi masuk ke dalam barisan Garuda, mempertegas ambisi besar pemerintah dalam membangun tim nasional yang lebih tangguh. Keputusan Mauro tidak datang begitu saja. Banyak pihak melihat momen tersebut sebagai sinyal kuat bahwa proyek naturalisasi bukan sekadar wacana politik, melainkan strategi serius untuk mengangkat prestasi Indonesia di panggung internasional. Mauro, yang masih berusia muda dan punya potensi besar di lini depan, diyakini akan menjadi tambahan amunisi berbahaya bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Namun cerita tidak berhenti di situ. Dari kubu sepak bola putri, 3 nama baru muncul sebagai sorotan besar, Isabel, Pauline, dan Isabel. Ketiganya disebut akan menjadi bagian dari rencana panjang timnas putri Indonesia. Proyek ini bukan sekadar program 1 atau 2 tahun, melainkan misi besar yang dirancang hingga 1 dekade ke depan. Targetnya jelas dan sangat ambisius. PSSI ingin timnas putri Indonesia masuk ke jajaran 50 besar dunia, menembus 10 besar Asia, lalu tampil rutin di ajang AFC Women's Asian Cup. Puncak dari rencana besar itu adalah tiket menuju FIFA Women's World Cup 2035. Sebuah impian yang selama ini terasa jauh, kini perlahan disusun lewat langkah nyata. Bayangkan jika semua rencana itu berjalan mulus. Mauro sebagai bagian dari timnas putra, lalu 3 Sri Kandi muda sebagai pilar timnas putri. Indonesia akan punya kekuatan baru yang tidak hanya berbicara di Asia Tenggara, tetapi juga siap menantang level Asia bahkan dunia. Publik tentu punya harapan besar. Pertanyaannya, apakah Mauro mampu menjawab ekspektasi dan segera beradaptasi dengan gaya bermain di Asia? Dan apakah Isabel, Pauline, serta Isabel bisa menjadi fondasi kokoh untuk membawa timnas putri Indonesia menatap Piala Dunia 2035? Semua masih harus dibuktikan. Tapi satu hal pasti, babak baru sepak bola Indonesia sudah dimulai. Media Vietnam bongkar kekuatan Garuda Muda yang bikin Korea Selatan ketar-ketir. Duel panas di Sidoarjo jadi penentuan siapa yang layak lolos ke Piala Asia U23 2026. Nama timnas U23 Indonesia kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan hanya publik tanah air yang heboh, tapi juga media Vietnam ikut menyoroti betapa berbahayanya pasukan Garuda Muda jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertanyaannya sederhana tapi bikin merinding, apakah Indonesia benar-benar bisa menjungkalkan Korea Selatan? Turnamen ini bakal digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3 sampai tanggal 9 September mendatang. Indonesia didapuk sebagai tuan rumah grup J. Lawannya, bukan kaleng-kaleng, ada Laos, Makau, dan tentu saja raksasa Asia, Korea Selatan. Semua mata jelas tertuju pada duel panas antara Garuda Muda kontra negeri ginseng. Namun, ada fakta menarik yang jarang dibicarakan. Korea Selatan memang hadir, tapi Shin Tae-yong sosok yang dulu membawa Indonesia ke level lebih tinggi tidak duduk di kursi pelatih. Ia hanya berperan sebagai manajer. Situasi ini dianggap membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil lebih percaya diri. Media Vietnam, Soha, bahkan menilai Garuda Muda punya modal kuat untuk bersaing habis-habisan demi posisi puncak. Lalu, bagaimana dengan amunisi tim? Gerald Vandenberg, sang nahoda, tak tinggal diam. Ia membawa nama-nama baru ke dalam skuad. Dion Marks, bek tangguh dari NEC Nijmegen U21, resmi dinaturalisasi demi memperkokoh pertahanan. Masuknya Marks jelas jadi senjata tambahan di lini belakang. Tak berhenti di situ, lini serang juga semakin mengerikan. Rafael Struijk yang biasa membela timnas senior kini diturunkan ke U23. Bayangkan jika Struijk disandingkan dengan Jens Raven, sang predator muda yang pernah bersinar di Piala AFF U23. Kombinasi ini bisa jadi mimpi buruk bagi lawan. Indonesia diperkirakan akan bersaing ketat hanya dengan Korea Selatan untuk merebut tahta grup J. Siapapun yang finish di puncak otomatis melaju ke putaran final Piala Asia U23. Pertaruhan besar ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang, apakah Garuda Muda siap membuat sejarah di Sidoarjo? Atau justru Korea Selatan yang bakal menunjukkan kelasnya? Semua akan terjawab di lapangan. Satu yang pasti, atmosfernya bakal panas, tensinya tinggi, dan seluruh Asia siap menyaksikan drama ini.